Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Bernitan Tisnara Madina. In this occasion, I want to discuss about systematic of quantitative proposal or how to write quantitative proposal. So, let's start it. What is quantitative proposal? Quantitative proposal are research proposal in the form of solving problem that can be calculated with certainty. Jadi, proposal penelitian kuantitatif adalah proposal penelitian berupa pemecahan masalah yang sifatnya dapat dihitung dengan pasti. Okay, now I will explain about how to make a quantitative proposal. Baik, sebelumnya saya memberitahu bahwa setiap instansi memiliki aturan-aturan tersendiri dalam pembuatan proposal. Maka, ketika kalian ingin membuat proposal, kalian harus menyesuaikan aturan-aturan dari instansi kalian masing-masing. Oke, langsung saja. Hal yang pertama kali yang harus kalian lakukan dalam pembuatan proposal yaitu membuat halaman sampul atau membuat cover terlebih dahulu. Nah, dalam pembuatan cover ini terdapat beberapa hal yang harus ditulis di dalam cover. Nah, biasanya bagian paling atas cover itu terdapat judul proposal yang kalian ajukan. Lalu di bawah judul kita cantumkan logo atau simbol yang ada pada instansi kalian masing-masing. Lalu di bawah simbol itu memuat nama serta NIM. Nah, nama ini harus nama lengkap kalian ya, tidak boleh disingkat. Harus jelas. Lalu bagian paling bawah cover itu diikuti dengan nama lengkap program studi, fakultas, serta nama universitas kalian. Okay, now we move on to the content. Now there is chapter 1, namely introduction. Dalam introduction ini ada beberapa bagian. Nah, bagian yang awal, di bagian A itu ada research background atau latar belakang penelitian. Nah, pada bagian research background ini, peneliti dapat menuangkan gagasan, ide, atau konsep ideal secara umum yang relevan, kemudian mengkaitkan substansi permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Nah, selanjutnya peneliti mendeskripsikan fenomena kesenjangan permasalahan di lapangan sebagai pemilihan masalah. Nah, selanjutnya ini yang bagian B ada research problem atau rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah acuan penentu dalam menentukan arah pembahasan dan merumuskan tujuan, teori, serta hipotesis, serta implikasi penelitian. Nah, rumusan masalah ini biasanya berbentuk pertanyaan. Lalu di bagian C ada identification of problem atau identifikasi masalah. Nah, perumusan masalah diturunkan dalam identifikasi masalah, yaitu dalam bentuk pertanyaan yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian atau research objective. Nah, tujuan penelitian ini memiliki substansi yang sama dengan rumusan masalah. Namun, jika rumusan masalah ini dalam bentuk pertanyaan, kalau tujuan penelitian ini dalam bentuk pernyataan. Nah, itu bedanya. Lalu selanjutnya ada research benefits, manfaat penelitian. Nah, pada bagian ini peneliti menyatakan manfaat penting permasalahan yang diteliti, baik secara teoritis, yang untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis sebagai bahan informasi. Okay, next chapter 2, literature review. Jadi dalam literature review ini yang pertama ada theory description atau
ada landasan teori. Nah, landasan teori ini adalah memuat teori-teori yang berkaitan dengan judul proposal kita tentunya. Maka dalam teori ini membahas tentang mungkin pengertian-pengertian serta penjelasan lebih lanjut tentang materi atau tentang tema proposal kita, seperti itu. Lalu yang kedua ada relevant research atau penelitian yang berkaitan dengan penelitian kita pada proposal yang kita buat, atau bisa dibilang berkaitan dengan studi penelitian terdahulu. Nah, salah satu tujuan dalam relevant research ini adalah untuk menjelaskan nih perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, lalu ada research hypothesis yang ketiga, yang C. Nah, research hypothesis ini adalah dugaan sementara dalam sebuah penelitian. Nah, hipotesis ini diuraikan dalam rumusan masalah yang telah ada, yang telah kita buat. Oke, next di chapter 3 ada research methodology. A type of research. Jadi type of research ini menunjukkan bahwa penelitian kalian itu jenisnya kualitatif atau kuantitatif. Lalu yang B ada population and sample. Karakteristik populasi dan sampel ini tidak harus selalu berkaitan dengan penduduk, masyarakat, serta manusia, namun populasi dan sampel ini juga bisa berbentuk data. Misalkan jika ingin meneliti, ini contoh ya, misalkan ingin meneliti analisis isi kuantitatif pemberitaan media online, maka populasi dan sampel yang digunakan adalah artikel pemberitaan media online, seperti itu contohnya. Lalu yang C ada data collection method atau metode pengumpulan data. Nah, ini menjelaskan bahwa metode apa yang kita gunakan, seperti contohnya ada kuesioner, wawancara, atau observasi. Nah, metode ini kita sajikan termasuk dalam skala pengukurannya juga. Nah, yang dia ada place and time of research atau tempat dan waktu penelitian. Jadi kita jelaskan nih di mana tempat penelitian dan kapan penelitian ini dilakukan. Lalu ada research variable. Nah, variabel ini harus dapat diidentifikasi dengan jelas apakah menggunakan variabel bebas atau variabel terikat. Ada yang G ada research instrument atau ini research instrument ini menguraikan bentuk instrumen penilaian kita yang kita gunakan. Lalu ada yang terakhir ada H research data analysis. Jadi analisis data ini merupakan bisa dibilang pisau analisis fenomena dalam bentuk kuantitatif, karena penggunaan teknik analisa data ini harus sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Nah, setiap analisis data statistik yang digunakan memiliki syarat yang diperlukan. Oleh karena itu, kita perlu teliti memilih teknik analisis data yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, sekarang kita sudah berada pada bagian akhir dalam pembuatan proposal kuantitatif ini. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada reference. Nah, referensi ini tentunya referensi-referensi yang berkaitan dengan proposal yang kalian buat. Lalu ada research schedule. Jadi research schedule ini memuat tentang jadwal-jadwal yang kalian lakukan selama penelitian, mulai dari awal hingga akhir penelitian. Ini kalian bisa membuat sedemikian rupa
sesuai dengan kemauan kalian dan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, lalu ada attachment atau lampiran-lampiran. Nah, ini berisikan tentang lampiran-lampiran yang dibutuhkan selama penelitian. Okay guys, I think that's all for me. I'm sorry if there are mistake, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.